Shalom para sahabat STMJ dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam STMJ hari ini tanggal 21 Februari tahun 2023. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Sirak 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan saya sangat tertarik dengan ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih, 11 ayat di dalam kitab Sirak 2 ini berbicara mengenai pelayanan. Berbicara mengenai bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi abdi Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani sebuah acara rohani, bukan hanya sekedar melayani sebuah kegiatan rohani, bukan hanya sekedar melayani sebuah acara rutin rohani, tetapi bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, yaitu menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kembali mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala kita diminta dalam melayani, kadangkala kita selalu banyak sekali alasan, Bapak Ibu. Banyak sekali kata-kata, saya nggak mampu, saya nggak mau, saya nggak bersedia, saya nggak punya waktu, Bapak Ibu. Tetapi jika sudah Tuhan yang meminta kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, maka siap tidak siap kita harus siap, Bapak Ibu. Dan di dalam ketika kita siap melayani pekerjaan Tuhan, maka kita juga harus bersedia dimurnikan di dalam pencobaan yang bertujuan untuk pemurnian motivasi kita, Bapak Ibu. Jadi pelayanan ini bukan hanya sekedar pelarian kita dari masalah, mungkin masalah di pekerjaan, mungkin masalah di dalam rumah tangga, mungkin di dalam masalah keluarga, sehingga kita pelarian untuk melayani. Bukan itu yang dimau dari Tuhan, tetapi yang dimau dari Tuhan bahwa kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita dimurnikan motivasinya. Yang pertama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjangkau banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman di sekitar tahun 2019 saya ditawari untuk menjadi pewarta sabda di persekutuan doa. Saat itu saya merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan dengan banyak sekali alasan saya menolak. Bahkan di saat saya disuruh mengerjakan berbagai tugas, berbagai pekerjaan, saya tidak mengerjakannya, Bapak Ibu. Tetapi terus Tuhan mau saya untuk melayani, dan lewat orang-orang di sekeliling saya terus didorong, saya terus diberi semangat, saya terus diberi motivasi yang benar, sehingga saya akhirnya melanjutkan TC pewarta itu. Dan bahkan saat sampai ujian, Bapak Ibu, saya tidak mempersiapkan segalanya. Bahkan waktu itu saya ingat hari Minggu saya mau ujian, hari Sabtu malam saya masih WA panitianya bahwa saya mau mengundurkan diri lah, saya tidak mau melayani lah. Tapi saat itu saya tetap dipaksa berangkat dengan keadaan tidak siap. Saya tetap mengikuti ujian dengan harapan saya tidak lulus, dengan harapan saya tidak menjadi pewarta begitu. Tetapi justru di saat saya tidak mempersiapkan apa-apa, saya tampil ujian secara praktek. Ternyata setelah nilainya keluar, saya mendapat nilai yang terbaik dari yang saat itu hadir. Terus saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan itu maunya apa?
saya nggak mau melayani. Tapi sesaat saya sadar bahwa setelah saya diselamatkan, saya mengalami pemulihan dari berbagai aspek, di dalam aspek keluarga, aspek pekerjaan, aspek kehidupan, segalanya saya juga dipulihkan. Saya sadar bahwa saya juga harus, setelah saya menerima keselamatan, saya juga harus mau menyelamatkan orang lain untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan pelayanan saya juga mengalami begitu banyak macam ujian untuk semakin memurnikan pelayanan saya, Bapak Ibu. Terutama di saat-saat sekarang ini, di mana saya mengalami pekerjaan yang luar biasa, diberkati Tuhan. Justru itu semakin menguji pelayanan saya, apakah pelayanan saya murni benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan atau bukan. Pernah suatu saat saya melayani, Bapak Ibu. Saya melayani waktu itu menjadi pewarta di pagi hari, jam 7 pagi saya mau melayani. Dari malam itu ada WA mengenai orderan, Bapak Ibu. Orderan omset begitu. Tapi karena waktu itu sudah malam dan saya sudah beristirahat, maka tidak saya balas sampai pagi, Bapak Ibu. Dan sampai saya berangkat melayani juga belum saya balas, karena memang pagi itu agak sibuk saya di dalam menyiapkan pelayanan, sehingga baru saya balas itu setelah selesai sesi, yaitu sekitar jam 10 siang. Di saat saya mau balas, orang tersebut sudah kecewa, mengalami kekecewaan dan berkata, saya tidak jadi order, Bapak Ibu. Sesaat saya balas, saya merasa menyesal, Bapak Ibu. Ternyata orang melayani itu kok seperti ini ya, gitu. Saya sempat waktu itu bertanya-tanya. Tetapi di saat saya di dalam kendaraan, saya berdoa lagi sama Tuhan. Ternyata Tuhan tegur bahwa di saat kita mau melayani dengan motivasi yang benar, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia terus akan menyertai, memberkati kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ajaibnya, Bapak Ibu, jam 12 ketika saya sudah sampai rumah, orang itu WA kembali ke saya. Dia tidak jadi mengcancel orderannya, tetapi dia justru menambah orderannya menjadi 2 kali lipat, Bapak Ibu. Itu sharing saya mengenai firman pagi ini, dan semoga Tuhan memberkati dengan sharing ini. Satu kata buat penutup, Bapak Ibu. Jika kita bersiap melayani pekerjaan Tuhan, maka kita juga wajib bersedia untuk mengalami pemurnian. Demikian Bapak Ibu sharing saya. Semoga Tuhan memberkati.